Hai semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan aku di Mantengin Film. Di video kali ini aku mau ngelanjutin review film yang berjudul Shinjuku Incident part kedua, di mana di part pertama kita diperlihatkan Jie yang harus kehilangan satu tangannya karena ulah dari Gao, dan Tito tidak tinggal diam, dia berencana untuk membalas dendam. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Setelah melihat Jie yang terluka, Tito memutuskan menyelinap ke tempat Gao. Dan saat tengah menyelinap, Tito terpaksa bersembunyi karena melihat keberadaan Gao bersama Kyohei, anak dari Togawa. Di sana, Tito mendengar kalau Kyohei meminta untuk menyingkirkan Eguchi. Dengan imbalan, Kyohei akan memberikan wilayah Shinjuku pada Gao yang sekarang dikuasai sama Eguchi. Tito yang mendengarnya langsung menyadari kalau Eguchi yang dimaksud adalah suami dari Shiushu, mantan kekasihnya. Eguchi datang menemui Gao untuk melakukan pertemuan bisnis. Tapi di tengah pertemuan, Eguchi menyadari kalau Gao berencana untuk menyerangnya. Dan benar saja, saat Gao mencoba menyerang, Eguchi dengan segera menghindar. Tapi karena kalah jumlah, Eguchi mulai tersudut. Saat tersudut, Eguchi melihat keberadaan Tito yang tengah bersembunyi. Gao yang tidak menyadari adanya Tito langsung mencoba menyerang Eguchi. Tapi Tito secara spontan menebaskan pisaunya yang membuat tangan Gao terpotong dan mencoba melawan serangan anak buah Gao. Sampai akhirnya Tito dan Eguchi berhasil melarikan diri. Eguchi yang diselamatkan Tito mencoba berterima kasih dan memberinya sejumlah uang, tapi Tito menolaknya. Akhirnya Eguchi mengajak Tito untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, anak buah Eguchi merasa menyesal bos mereka harus terluka, tapi mereka tidak menyukai keberadaan Tito di sana. Shiushu yang melihat suaminya terluka terlihat khawatir, tapi dia dikejutkan dengan kehadiran Tito di sana dan situasi menjadi canggung. Tito juga mengatakan kalau anak Shiushu mirip dengannya. Shiushu memberitahu ke Tito kalau namanya sekarang berubah menjadi Yuko. Eguchi menawari Tito pekerjaan dengan imbalan besar, tapi Tito menolaknya dan sebelum pergi, Tito berpesan kalau Gao mencoba membunuhnya karena permintaan dari Kyohei. Dalam pertemuan, Nakajima, anak buah kepercayaan Eguchi, langsung menuduh Togawa kalau dialah dalang dibalik penyerangan bosnya. Tapi karena tidak adanya cukup bukti, Eguchi terpaksa harus meminta maaf pada Togawa di depan umum. Eguchi datang menemui Tito untuk memberinya pekerjaan. Tentu dengan upah yang besar, dia meminta Tito untuk menyingkirkan Togawa dan juga Muranishi. Tito menerima tawaran itu dengan syarat kalau Tito ingin menguasai wilayah Shinjuku dan membantunya untuk mendapatkan status legal, dan Eguchi pun menyetujuinya. Tito langsung melancarkan aksinya dengan menyingkirkan Muranishi dan disaksikan sama Eguchi. Karena kematian Muranishi membuat para anggota Zakuza kacau dan saling menyerang. Setelah menyingkirkan Muranishi, Tito kemudian menyingkirkan Togawa dengan menembaknya dan Tito pun melarikan diri.
Kitano dan anak buahnya mulai memata-matai gerak-gerik Yakuza saat melakukan pertemuan. Dan di dalam pertemuan, para tetua Yakuza memutuskan memilih Eguchi menjadi ketua menggantikan Muranishi dan Kyohei menggantikan ayahnya untuk menjadi kepala cabang. Dalam pertemuan para Yakuza, terlihat sosok Tito di sana. Kitano yang melihat sosok Tito di antara para Yakuza merasa terkejut dan heran kenapa Tito bisa berada di antara para Yakuza itu. Eguchi kemudian menyuruh Nakajima untuk memberikan wilayah Shinjuku ke Tito. Walaupun awalnya Nakajima keberatan, tapi dia tidak bisa menolak perintah bosnya. Nakajima kemudian menemui Tito dan menyerahkan wilayah Shinjuku padanya. Tito kemudian merayakan keberhasilannya. Dia juga mendapatkan hadiah dari Eguchi dan para pengusaha termasuk Pamantak menemui Tito dengan memberi uang keamanan. Awalnya Tito menolak, tapi Pamantak berkata kalau Tito menolaknya akan menimbulkan masalah ke depannya, dan Pamantak menyarankan kalau uang itu digunakan untuk memperbaiki keamanan agar tidak ada pengedar narkoba di sana. Saat Pamantak mencoba menyapa Jie, tapi Jie berbuat kasar pada Pamantak. Setelah kejadian itu, sikap Jie berubah, tidak seperti Jie yang dulu. Dalam perayaan itu, Tito memutuskan untuk menjalani kehidupan tenang sesuai impiannya, dan Tito memberi tanggung jawab ke Jie untuk mengurus dan membantu para pendatang baru dan menyerahkan keamanan Shinjuku pada Lao dan bocah Hong Kong, dibantu sama Taibo dan juga Hu. Tito kemudian membuka usaha traktor sesuai dengan impiannya bersama Lily. Seiring berjalannya waktu, teman-teman Tito pun berubah. Mereka sekarang bahkan menjadi pengedar narkoba di Shinjuku. Jie yang sekarang berpenampilan nyentrik mencoba menggoda Shizuko. Dia adalah anak Pamantak yang sedang bekerja. Pacar Shizuko yang tidak suka atas perlakuan Jie sedikit mengejek penampilan Jie. Dan Jie yang tidak terima bersama teman-temannya langsung menghajar pacar Shizuko sampai dia babak belur. Tetua Yakuza mempertanyakan soal teman-teman Tito yang menguasai Shinjuku, tapi Eguchi mengatakan kalau itu adalah rencananya dan memanfaatkan mereka untuk menyingkirkan Kyohei. Tetua yang merasa kecewa dengan Eguchi menyuruh Kyohei untuk menyingkirkan Eguchi, dan tidak terduga ternyata Nakajima yang dari awal tidak setuju dengan keputusan Eguchi mulai berkhianat. Di sisi lain, Kitano menemui Tito dan memberi informasi tentang teman-temannya yang menjadi pengedar narkoba. Kitano juga berkata kalau Tito mempunyai bukti yang memberatkan Eguchi, dia akan membebaskan teman-temannya. Kitano juga mempertanyakan soal kematian Muranishi dan Togawa, apakah itu semua Tito yang melakukannya. Bocah Hong Kong yang bertemu dengan Tito memperlihatkan Jie yang sedang bertemu dengan Eguchi. Tito yang melihatnya merasa kecewa, tapi bocah Hong Kong berkata ke Tito untuk tidak ikut campur karena mereka melakukan itu hanya untuk mencari nafkah. Lily yang mengajak Tito untuk pindah dari Jepang dan Tito menolaknya karena dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya. Tito malah menemui Kitano dan memutuskan akan menyerahkan bukti yang menjerat Eguchi asalkan teman-temannya dibebaskan. Lily yang melihatnya merasa kecewa dengan Tito. Dia menganggap Tito egois dan pergi meninggalkannya. Nakajima dan Gao bersama anak buah mereka berencana menyerang tempat di mana teman-teman Tito dan Eguchi berada.
Di sisi lain, Tito bersama Kitano pergi untuk menemui teman-temannya dan berniat menghentikan semua tindakan kriminal teman-temannya itu. Tapi usaha Tito sia-sia karena mereka merasa Tito terlalu ikut campur. Tito mencoba menjelaskan kalau polisi hanya menginginkan Eguchi dan polisi akan membebaskan mereka. Tapi perselisihan terjadi, bahkan bocah Hong Kong sampai melukai Lau dan mengancam Tito. Tapi usahanya gagal setelah dia harus tewas terkena lemparan batu dari Gao dan Nakajima. Mengetahui mereka diserang, Tito bersama yang lainnya mencoba menyelamatkan diri. Berbeda dengan Jie, dia mencoba kabur, tapi dia ketakutan begitu mendapat gertakan dari Gao. Sampai akhirnya anak buah Gao berhasil masuk dan mulai menyerang. Di sisi lain, Tito bersama yang lain mencoba untuk bertahan. Bahkan Tito menyelamatkan Jie yang sedang ketakutan. Saat Tito mulai tersudut, Eguchi berinisiatif mematikan semua lampu dan berencana melarikan diri. Tapi usahanya sia-sia, dia malah ditembak sama Nakajima yang telah berkhianat padanya. Sebelum mati, Eguchi memberi sebuah flash disk yang berisi semua bukti yang bisa menjerat para Yakuza. Tito dan Kitano bekerja sama untuk memblokade serangan Gao dan Nakajima dengan hiasan bambu, kemudian mereka berdua menyelamatkan diri. Sampai akhirnya polisi datang membantu mereka. Kitano pun menyadari kalau Tito sudah tidak ada dan dia mulai mencarinya. Di sisi lain, Tito yang kembali ke rumah lamanya menemukan Jie yang sudah terluka parah dan berakhir dengan kematiannya. Tito kemudian menghubungi Xiu Xiu dan mengatakan kalau Eguchi sudah tewas dan meminta Xiu Xiu untuk segera berkemas dan menyelamatkan diri. Tito juga menunggu Xiu Xiu di stasiun Okubo. Ternyata Kyohei telah menyandera Xiu Xiu bersama anaknya. Mengetahui Tito di stasiun Okubo, Kyohei langsung meminta Nakajima untuk mengejarnya. Tito yang menuju stasiun Okubo harus beradegan kejar-kejaran dengan Nakajima dan anak buahnya. Sampai akhirnya Kitano membantu Tito, tapi Nakajima tidak berhenti. Dia menyerang polisi, bahkan dia menembak Tito sampai akhirnya polisi bisa melumpuhkannya. Kitano yang kehilangan Tito mulai menyusuri bercak darah dari luka Tito. Sampai akhirnya dia sampai di saluran air dan di sana Kitano menemukan Tito yang nyaris tenggelam. Tito yang sudah terluka parah menyerahkan bukti flash disk pemberian Eguchi kepada Kitano dan Tito hanyut bersama derasnya air. Film pun selesai. Buat kalian yang suka dengan film kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.